Halo pemirsa, selamat datang di Suara Air, podcast resmi dari Kemitraan Air Indonesia, bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta I yang mendengarkan dan menyuarakan air, mengalirkan cerita, wawasan, dan solusi dari berbagai pemangku kepentingan di sektor air. Kami menghadirkan suara-suara dari lapangan, dari komunitas lokal, pemerintah, hingga pelaku bisnis untuk memperkuat kolaborasi dan menjawab tantangan pengelolaan air secara berkelanjutan. Episode ini mengangkat tema pengendalian daya rusak dengan judul Keluhan dan Derita Akibat Intrusi Air Asin. Hadir sebagai narasumber seorang pakar di bidang sumber daya air, Dr. Muhammad Amron, dan host kita, seorang Gen Z yang sedang belajar tentang sumber daya air, Mbak Nabila. Ini akan sangat menarik karena perpaduan dua generasi yang sama-sama berminat terhadap pengelolaan sumber daya air. Silakan Mbak Nabila untuk berdiskusi dengan narasumber kita ini. Inilah Suara Air. Baik, terima kasih Pak Usman. Laut memang senang melompat, menggoda, lompat ke darat. Tapi kita yang menggali tanah terlalu dalam, air tawar di dalam tanah pun perlahan pergi. Rongga-rongga yang longgar pun terisi, berganti rasa yang asin, pahit di lidah, getir di hati. Ini bukan cerita tentang laut yang marah, tapi daratan yang lupa menjaga. Selamat datang kembali di podcast Suara Air bersama saya Nabila, lulusan baru yang sedang belajar mencintai dan memahami air. Seperti biasa, saya tidak sendirian untuk kali ini. Ada Pak Amron, pakar sumber daya air yang selalu sabar menjawab pertanyaan saya. Selamat pagi Pak Amron. Selamat pagi Mbak Nabila, senang sekali bisa kembali berbincang. Apa topik kita hari ini? Hari ini saya ingin tahu soal intrusi air asin, Bapak. Katanya itu membuat air tanah jadi payau, bahkan asin. Apa benar, Pak? Kenapa itu bisa terjadi ya, Pak? Wah, ini topik yang serius. Intrusi air memang jadi masalah besar, terutama di daerah pesisir. Dampaknya bisa sangat merugikan masyarakat. Yuk kita bahas perlahan. Oke, Pak. Pertama-tama, saya ingin tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan intrusi air asin, Pak? Ya ini. Intrusi air asin itu terjadi ketika air laut merembes masuk ke lapisan air tanah tawar di daratan. Ini terutama terjadi di wilayah pesisir. Jadi air tanah yang biasanya tawar lama-lama menjadi payau, bahkan asin. Ini biasanya terjadi karena keseimbangan antara tekanan air tanah dan air laut itu terganggu. Terganggunya seperti apa tuh, Pak? Contohnya begini, jadi kalau kita terlalu banyak menyedot air tanah, tekanan air tanah menurun. Nah, karena air laut tekanannya lebih tinggi, dia masuk ke daratan lewat pori-pori tanah. Dan inilah yang kita sebut sebagai intrusi. Oh, jadi itu terjadi karena kita mengambil air tanah berlebihan ya, Pak? Makanya bisa terjadi intrusi air. Iya, tepat sekali. Ini terutama di kota besar yang padat penduduk seperti Jakarta, Semarang, atau Surabaya. Selain itu, intrusi juga diperparah oleh naiknya muka air laut akibat perubahan iklim.
Wah, kalau air tanah menjadi asin, dampaknya apa saja, Pak? Wah, dampaknya besar sekali, Nabila. Pertama, air tanah tentunya tidak bisa lagi digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Warga yang tadinya dapat memakai sumur, jadi tidak bisa lagi minum atau masak dari air itu. Kalau air tanahnya nggak bisa dipakai, berarti warga beli air galon atau pakai PDAM, Pak, untuk sehari-harinya. Ya, tapi inilah masalahnya. Tidak semua daerah terjangkau jaringan PDAM, apalagi di pesisir terpencil. Kemudian selain itu, pertanian pun juga bisa terganggu. Tanah jadi lebih asin dan mengganggu tanaman. Kalau petani memakai air asin untuk irigasi, tentunya bisa gagal panen. Waduh, kasihan banget tuh petani-petaninya, Pak. Jadi ini bukan cuma masalah air, tapi juga merembet ke pangan dong. Betul. Bahkan intrusi air asin juga menyebabkan korosi pada pipa-pipa besi, juga mempengaruhi kualitas bangunan hingga merusak ekosistem air tawar. Baik, Pak. Tadi kan sudah disinggung soal penyebab utamanya adalah pengambilan air tanah berlebihan. Nah, kira-kira ada faktor lain nggak, Pak, penyebab intrusi air asinnya, Pak? Ya, tentunya ada. Selain over eksploitasi air tanah dan naiknya muka air laut, ada juga penurunan muka tanah atau land subsidence. Misalnya di Jakarta Utara, permukaan tanahnya itu turun 10 cm per tahun. Laut makin naik, tanah makin turun. Jadi lengkap sudah risikonya. Wah, banyak banget, Pak, penurunannya 10 cm. Jadi combo bencana ini, Pak. Ya, bisa bilang begitu. Makanya perlu langkah-langkah cepat dan tepat. Jadi apa saja nih, Pak, upaya untuk mencegah atau mengatasi intrusi air asin, Pak? Ya, pertama tentunya yang mudah kurangi penggunaan air tanah, terutama di daerah pesisir. Pemerintah mendorong pemanfaatan air permukaan seperti sungai atau danau dengan pengolahan yang baik. Kedua, pembangunan tanggul laut atau seawall bisa membantu menahan air laut. Wah, berarti bisa dengan cara injeksi air ke tanah seperti recharge sumur gitu, Pak? Ya, benar. Itu namanya artificial recharge. Kita suntikan air bersih ke dalam aquifer supaya tekanan air tanah meningkat dan bisa mendorong air laut keluar. Lalu konservasi daerah resapan juga penting agar air hujan bisa meresap alami ke dalam tanah. Berarti solusi teknis dan solusi alami bisa dikombinasikan nih, Pak, untuk mencegah intrusi air asin ini, Pak. Ya. Dan yang tak kalah penting, edukasi masyarakat untuk hemat air dan tidak sembarang membuat sumur bor. Wah, saya baru sadar nih, Pak. Air asin bukan cuma di laut ya, Pak. Kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi minum air asin nih, Pak. Berubah juga nih jadi minum air asin, serem juga nih, Pak. Ya, tepat sekali, Nabila. Intrusi air asin ini seperti bahaya yang datang perlahan tapi pasti. Ia tidak membuat suara, tidak tampak di permukaan, tapi tiba-tiba air sumur yang dulu jernih berubah rasa.
Dan ini bukan sekedar masalah teknis, tetapi ini masalah hidup. Wah, dan ternyata penyebabnya bukan cuma alam, tapi juga ulah manusia itu sendiri. Ya benar, pengambilan air tanah berlebihan, pembangunan tak terkendali di wilayah pesisir, dan minimnya kesadaran akan pentingnya daerah resapan, semuanya mempercepat kerusakan ini. Berarti siapapun yang tinggal di pesisir ya, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya, harus benar-benar waspada terhadap intrusi air asin ini, Pak. Ya, tentunya bukan hanya waspada, tapi juga bertindak. Kita tidak bisa terus menggali sumur dalam dan berharap air tetap bersih. Kita harus hemat air, dukung pemakaian air permukaan, dan ikut juga menjaga ruang terbuka hijau. Jadi ini bukan tugas pemerintah saja ya Pak, tapi harus terkait semua Pak. Ya tepat, ini tanggung jawab bersama. Kalau dibiarkan, intrusi air asin akan memperluas dampaknya. Masyarakat akan kehilangan sumber air bersih, petani akan kehilangan hasil panen, dan biaya hidup akan makin tinggi karena semua harus beli air. Air yang dulu jernih di sumur, kini berubah rasa, berubah warna, karena kita lupa bahwa tanah perlu istirahat dan laut punya batas. Jangan tunggu semuanya asin, baru kita menyesal. Teman-teman yang mendengar suara air, intrusi air asin memang tidak terlihat secara kasat mata, tapi dampaknya nyata. Mari kita ingat kembali, jangan berlebihan mengambil air tanah, lalu gunakan air permukaan dan daur ulang jika memungkinkan, tanam pohon dan jaga ruang resapan, lalu dukung kebijakan air yang berkelanjutan. Intrusi air asin bukan takdir. Ini bisa dicegah jika kita bersama-sama menjaga keseimbangan air. Jangan sampai anak cucu kita hanya tahu air bersih lewat galon. Baik, terima kasih Pak Amran untuk penjelasannya. Saya sendiri jadi makin merasa terdorong untuk lebih peduli dari mulai hal-hal kecil nih, untuk tidak boros air dan belajar untuk menyimpan air gitu Pak, biar juga jadi nggak intrusi air asin. Ntar saya minum air asin gimana Pak? Ya, baiklah, itu langkah awal yang sangat baik. Ingat, suara kita bisa membawa perubahan. Baik, demikian episode Suara Air hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga air, jaga hidup. Salam lestari. Salam air, salam hidup.